Shalom. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan Roh Kudus dicurahkan buat kita semua supaya kita menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Kalau kita ingin menjadi saksi Tuhan, itu harus dimulai dari rumah. Start from home. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi saksi dimulai dari rumah? Yang pertama, di rumah memunculkan siapa diri kita sesungguhnya. Matius 23 ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat ini sebenarnya diberikan pada orang Farisi dan ahli Taurat. Karena secara penampilan mereka kelihatannya menjadi orang yang benar. Cara mereka beribadah, cara mereka berjalan, cara mereka melakukan adat istiadat, sepertinya mereka menjadi orang yang kudus, orang yang benar. Tapi semua itu mereka lakukan supaya dilihat oleh orang banyak. Mereka ingin dipuji dan sebagainya. Tuhan tahu hal itu, maka dia katakan orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang munafik. Mereka seumpama suatu kuburan yang dilabur putih, kelihatannya bersih di luarnya, tapi di dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Jadi Tuhan tidak suka terhadap orang yang munafik. Kenapa kita harus menjadi saksi dari rumah? Karena di rumahlah siapa kita sesungguhnya terlihat. Ada banyak orang ketika di luar sepertinya menjadi orang yang hebat, sepertinya menjadi orang yang benar, sepertinya orang yang takut dengan Tuhan. Tapi waktu di rumah keadaannya berbeda. Di luar kelihatannya begitu sabar, tapi ketika sampai di rumah menjadi orang yang emosional sekali. Di luar sepertinya memperhatikan orang banyak, tapi ternyata di rumah istri, suami atau anak-anak tidak diperhatikan. Ada perbedaan perilaku ketika di luar dan di rumah. Hal ini Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka dengan orang yang munafik. Kita harus punya perilaku yang sama di rumah maupun di luar. Karena itu Tuhan mau supaya kita menjadi saksi dimulai dari rumah. Yang menarik kata munafik dalam bahasa Yunani itu menceritakan tentang aktor. Aktor ada seseorang yang memerankan sebuah peran. Dia bisa memerankan suatu peranan yang berbeda dengan sifatnya. Dia bisa memainkan peranan menjadi orang yang sabar padahal dia tidak sabar. Dia bisa memerankan menjadi seorang pahlawan padahal dia juga bukan pahlawan. Atau sebaliknya dia bisa memerankan peran menjadi orang yang jahat padahal sesungguhnya dia sangat baik. Jadi seorang aktor orang yang pandai bersandiwara. Nah, Tuhan tidak mau kita pun pandai bersandiwara. Ketika di luar kita memerankan seorang yang penuh kasih, orang yang penuh dengan takut akan Tuhan. Tapi waktu di rumah, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah punya mesbah keluarga, kita tidak pernah membaca Alkitab, perilaku kita tidak sesuai waktu di luar dan di rumah. Itulah alasan pertama, kenapa kita harus menjadi saksi dari rumah. Karena siapa sesungguhnya kita terlihat waktu di rumah. Mulai sekarang, jangan ada kemunafikan dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, karena di rumah tempat pertama kita mempengaruhi. Kejadian 1 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, keluarga ada rancangan Tuhan. Keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan atas keluarga. Salah satunya di ayat ini dikatakan Allah memberkati mereka. Tuhanlah yang memberkati rumah tangga. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Di dalam bahasa Inggris dikatakan be fruitful and multiply.
Jadi bukan hanya sekedar supaya punya anak dan cucu, tapi hidup kita harus berbuah, memberikan dampak, memberikan pengaruh, baik keturunan kita maupun di komunitas kita. Jadi jelas tempat pertama kita mempengaruhi adalah di rumah, bukan di luar dulu. Kehidupan kita harus menjadi teladan, kehidupan kita harus menjadi berkat dari rumah dulu. Kita harus mempengaruhi istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita dengan prinsip-prinsip kekristenan. Baru kita bisa menjadi berkat, baru kita bisa mempengaruhi di dunia luar. Jadi tempat pertama kita mempengaruhi adalah di rumah. Kita harus memberikan keteladanan. Karena sadar tidak sadar, apa yang kita lakukan mempengaruhi keluarga besar kita dan mempengaruhi keturunan-keturunan kita. Maka Maleakhi 2 ayat 15, tujuan penyatuan Tuhan suami istri adalah menghasilkan keturunan ilahi. Jadi ketika kita bisa menjadi berkat dalam rumah tangga, menjadi teladan, mempengaruhi rumah tangga dengan prinsip kekristenan, kita juga bisa mempengaruhi yang di luar. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan akhiri dengan sebuah riset yang saya baca tentang dua orang yang hidup pada zaman abad ke-18. Yang pertama adalah Jonathan Edwards. Dia orang yang cinta Tuhan, hidup dengan nilai-nilai kekristenan. Orang yang kedua ada Mike Jukes, seorang ateis yang tidak percaya Tuhan dan hidup menurut keinginannya. Setelah diteliti keturunannya, maka keturunan Mike Jukes, seorang ateis, menghasilkan 300 orang yang mati sebagai pengemis. 150 orang menjadi penjahat, 7 orang menjadi pembunuh, 100 orang menjadi pemabuk, dan setengah keturunan perempuannya sebagai pelacur. Tapi keturunan daripada Jonathan Edwards, orang yang cinta Tuhan, menghasilkan 295 orang lulus kuliah, 13 orang diantara menjadi rektor, 3 orang menjadi senator Amerika, 3 orang menjadi gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi hamba Tuhan, 80 orang kerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan, dan 1 orang menjadi wakil presiden. Dan ketika diteliti, keturunan Mike Jukes tidak menjadi berkat, bahkan merugikan negara. Tapi keturunan Jonathan Edwards menjadi berkat bagi bangsa Amerika. Saudara, kalau kita menjadi berkat dari rumah tangga terlebih dahulu, kita akan punya keturunan-keturunan ilahi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu menjadi saksi harus mulai dari rumah. Karena di rumahlah siapa sesungguhnya diri kita terlihat. Karena di rumahlah tempat pertama kita mempengaruhi. Saya berdoa rumah tangga saudara semua menjadi berkat bagi banyak orang karena Anda menjadi saksi dimulai dari rumahmu sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi saksi, dan kami harus mulai dari rumah kami supaya kami jangan menjadi orang munafik, karena siapa sesungguhnya kami terlihat justru di rumah. Dan Tuhan ajar kami menjadi orang yang memiliki keteladanan, yang mempengaruhi, dimulai dari rumah tangga kami terlebih dahulu, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa buat keluarga demi keluarga, semuanya punya nilai-nilai kekristenan, semuanya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.